Mari saat ini kita akan bersama-sama menerima pelayanan sabda. Untuk itu mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam pujian yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 20 sampai 28. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 20 sampai 28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya itu mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas
dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat untuk menjalani kehidupan, terlebih semangat untuk terus berkarya. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema percaya akan rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musim kelulusan itu terkadang membuat orang tua merasa ketar-ketir, khawatir, bingung, karena memikirkan tentang masa depan anaknya. Nanti anaknya itu akan melanjutkan sekolah di mana, kemudian bagaimana lingkungan sekitar sekolah itu, bagaimana kualitas atau keunggulan sekolah itu, terlebih bagaimana biayanya. Tak jarang kemudian orang tua itu mempunyai suatu rentetan rancangan
untuk biaya pendidikan anak. Bahkan sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, ada tabungan untuk pendidikan anak. Itu jagani supaya pendidikan anak itu bisa lancar, tidak ada kendala. Tetapi yang membuat tambah agak pusing itu adalah jika kenyataan biaya sekolah itu melebihi apa yang sudah dirancangkan. Itu terkadang membuat bingung, ya. Kebutuhan yang kemudian serba mendadak atau kebutuhan yang tak terduga. Semisal sudah mempersiapkan tabungan anak untuk biaya SPP, daftar ulang, uang gedung dan lain sebagainya. Nah, ternyata masih ada lagi kebutuhan yang lain yang tak terduga itu. Misalnya kebutuhan untuk les atau ekstra, belum lagi beli paketan, karena kalau tidak dibelikan paketan itu kadang perengat-perengut gitu nggih. Nggih mboten? Enggak ya? Enggak. Beli paketan, kemudian belum lagi ketika ulang tahun, ya ada tradisi njajake kancane, nraktir teman-temannya, ada pesta ulang tahun dengan teman sekelas. Belum lagi nanti kalau temannya ulang tahun itu membelikan kado untuk temannya dan kebutuhan yang lainnya. Melihat hal itu kemudian membuat orang tua juga berjuang gigih, pantang menyerah untuk bekerja, bahkan berdoa itu siang malam tanpa henti, tanpa menyerah. Tujuannya ialah supaya kebutuhan anak-anak itu tercukupi, sehingga tidak ada kendala. Kalau saatnya bayar SPP, ya bayar SPP. Saatnya bayar daftar ulang, ya bayar daftar ulang. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya terkait dengan pendidikan anak saja, namun masih ada banyak lagi hal yang mesti dihadapi sepanjang kehidupan ini masih berlangsung. Kalau dalam salah satu tulisan di media sosial itu mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Kalau jatuh, berdiri lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Sampai Tuhan berkata, waktunya kamu untuk pulang. Sepanjang kehidupan ini masih berlangsung, banyak hal yang mesti kita hadapi. Kalau disuruh milih, terkadang manusia itu cenderung memiliki keinginan kepengen dalan sing penak lan papan sing kepenak. Kalau bisa ya ndak usahlah ada masalah, ndak usahlah ada pergumulan. Kalau bisa ya lancar-lancar saja, ndak usah berjuang yang susah-susah. Itu kan pemikiran manusia, tetapi kenyataannya tidak demikian. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meski Tuhan mengizinkan kita berjerih lelah, meski kita harus mengalami kegagalan, bahkan jatuh, kita menghadapi pergumulan ataupun menghadapi permasalahan yang membuat kita itu seakan-akan menyerah, tetapi di balik semua itu ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati dari kesaksian Injil Matius. Sebenarnya apa yang hendak Tuhan rancangkan melalui peristiwa dalam perikop Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menyuruh para murid pergi mendahuluinya dalam perjalanan menuju ke seberang. Saat itu Tuhan Yesus ingin berdoa. Tetapi di balik peristiwa itu Tuhan memiliki rancangan.
Siapa yang menyangka bahwa dalam perjalanan para murid menuju ke seberang itu ternyata ada sesuatu yang membuat mereka merasa takut. Perjalanan yang mereka lalui tidak semudah dan selancar apa yang menjadi harapan dan juga gambaran mereka. Di tengah jalan mereka menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka. Ada gelombang yang mengombang-ambingkan mereka, angin sakal yang membuat mereka itu terombang-ambingkan. Lalu, mengapa Tuhan Yesus menyuruh para murid mendahuluinya? Sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus berdoa bersama dengan para murid, kemudian Tuhan Yesus ikut bersama dengan para murid dalam satu perahu menyeberang bersama-sama. Sehingga ketika ada angin ataupun gelombang, para murid tidak takut karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka dalam satu perahu. Tetapi kenyataannya berbeda. Nah, saat ini kita akan melihat ada 2 poin di dalam peristiwa ini. Yang pertama ialah terkait dengan karya Kristus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid mendahului mereka, sebenarnya Tuhan Yesus pun tidak benar-benar membiarkan mereka. Manakala para murid menghadapi gelombang, para murid menghadapi bahaya, Kristus menghampiri dan memberikan pertolongan. Kristus berkarya. Meskipun dia membiarkan dan juga menyuruh para murid untuk mendahului, tetapi sebenarnya Kristus tidak benar-benar membiarkan mereka. Di balik peristiwa itu, selain untuk melatih para murid agar hidup dalam iman dan ketaatan, Kristus juga bermaksud untuk menampakkan kuasa ilahi dan kemesiasannya, di mana alam pun taat kepadanya. Melalui peristiwa itu kita melihat bahwa Kristus benar-benar Mesias, bahwa Kristus adalah benar-benar yang maha kuasa sehingga alam pun taat kepadanya. Dia pun membuktikan bahwa dia berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula di dalam kehidupan kita. Meski Tuhan mengizinkan berbagai macam pergumulan terjadi, namun sebenarnya Kristus berkarya dan Dia tidak benar-benar membiarkan kita. Tetapi karena pertolongan dan penyertaan-Nya, Kristus menolong kita semua. Bagaimana cara Kristus menolong? Ialah dengan melalui caranya yang unik. Ia tidak membiarkan kita untuk menghadapi masalah sendirian, tetapi Ia juga bisa berkarya untuk mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menolong kita. Kristus tidak benar-benar membiarkan kita. Yang kedua ialah terkait dengan sikap manusia dalam menghadapi pergumulan. Ketika para murid diperintahkan untuk mendahului Kristus, tidak ada satupun yang membantah. Semua berjalan menuju ke seberang. Meskipun di tengah jalan mereka menghadapi gelora badai angin sakal itu, tetapi ia tidak membantah Tuhan Yesus. Mereka tidak mengubah haluan. Mereka tetap berjuang dengan sekuat tenaga, dengan apa yang diberikan oleh Kristus, diperintahkan oleh Kristus, agar mereka bisa sampai ke seberang. Meskipun pada saat itu mereka merasakan ketakutan karena angin itu. Petrus
yang saat itu diberi kesempatan untuk menghampiri Kristus. Ia juga diberi kesempatan untuk berjalan di atas air. Meskipun saat itu Petrus merasakan ketakutan karena tiupan angin, tetapi saat itu pula Petrus memfokuskan diri kepada Kristus. Tuhan Yesus sempat menegur Petrus karena ia tidak percaya kalau di situ ada Tuhan Yesus, mengapa dia takut? Nah, saat itu pula Petrus mengalihkan pandangannya, bukan melihat gelombang yang mendera kehidupan Petrus saat itu, tetapi dia memfokuskan diri kepada Kristus. Petrus adalah seorang nelayan yang kemungkinan besar dia bisa berenang. Tetapi saat tiupan angin itu mendera dirinya, dia tidak berkata, "Tuhan, aku bisa berenang." Tetapi ia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Meskipun Petrus saat itu merasakan ketakutan, tetapi ia percaya bahwa Kristus adalah yang sanggup menolong dia. Dia percaya bahwa uluran tangan Kristus itu yang sanggup menolong dia, sehingga dia tidak tenggelam dalam gelombang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itu pula menumbuhkan iman dan membawa kesadaran baru dalam diri para murid tentang kuasa Kristus yang melebihi kuasa manusia. Dan di saat itu pula mereka mengakui bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi, apa yang menjadi fokus kita? Apakah masalah itu yang bisa membuat kita merasa takut? Ataukah kita mau memfokuskan diri kepada uluran tangan Kristus yang sanggup menolong kita? Ataukah kita akan membanggakan diri dengan kekuatan dan kemampuan kita? Kalau saya bisa melalui ini sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Apakah itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga akan berefleksi bagaimana Tuhan merancangkan kehidupan Yusuf di dalam Kejadian 37 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 20-28. Tuhan masih mengizinkan Yusuf menikmati kehidupan meskipun dia menghadapi sebuah tantangan. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena jubah maha indah pemberian ayahnya Yakub itu. Dia menerima perlakuan yang buruk, bahkan Tuhan memberikan kesempatan hidupnya tidak berakhir dalam pembunuhan. Tetapi ia dibawa sampai ke Mesir meskipun melalui jalan ia dijual. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kisah hidup Yusuf. Yusuf pun tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf mengatakan, meski saudara-saudaranya mereka-rekakan perbuatan jahat terhadap Yusuf, namun Tuhan Allah mereka-rekakan suatu rancangan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar melalui kepemimpinan Yusuf saat itu. Tuhan memiliki rencana yang indah, rencana yang damai sejahtera dalam kehidupan Yusuf, di mana dia dipilih, dipanggil untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, untuk bersama-sama menghidupi saudara-saudara mereka. Kalau kita mau menghayati, sebenarnya Tuhan juga memiliki rancangan dalam kehidupan kita, baik itu melalui setiap peristiwa yang terjadi, apakah itu suka
apakah itu duka, apakah itu sebuah perjuangan yang membawa kita kepada jerih lelah? Kiranya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu mendorong setiap kita untuk fokus pada pengakuan bahwa uluran tangan Kristus yang sanggup menolong kita semua. Sehingga kita tidak fokus pada keakuan diri yang bisa membuat kita merasa sombong, atau kita fokus kepada masalah yang bisa membuat kita merasa khawatir dan bingung. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita fokus pada Kristus, pada rancangan Kristus, sehingga kita tetap diberikan kekuatan, yakin dalam menghadapi dinamika kehidupan bersama dengan pimpinan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa karya dan tuntunannya selalu menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita bersama menyatakan sikap taat, setia, berserah pada jalan Tuhan, dan terus bersemangat dalam perjuangan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong melalui pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita memasuki saat hening. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, kami bersyukur saat ini Engkau meneguhkan kami semua. Meski kami di dalam kehidupan kami, Engkau izinkan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan kami pun harus melalui jerih lelah, perjuangan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan bagi kami, dan Engkau memberikan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami ya Allah, agar kami senantiasa memiliki hati yang setia, setia untuk berproses dan taat untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami Engkau berikan semangat dalam kami berjuang untuk kehidupan kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.